Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-11 untuk studi kelayakan bisnis membahas tentang aspek keuangan. Nah, yang pertama tentunya adalah bagaimana kita bisa memperkirakan tentang bisnis yang akan kita jalankan. Untuk itu diperlukan analisis tentang aspek keuangan. Apa tujuan daripada analisis aspek keuangan ini? Nah, kalau kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang tutup atau mengalami kerugian karena salah dalam melakukan analisis keuangan. Nah, kesalahan ini disebabkan karena salah dalam melakukan proyeksi, baik itu tentang pendapatan, biaya investasi, maupun kesalahan dalam memproyeksikan biaya operasional. Oleh karena itu, analisis aspek keuangan tidak lepas dari analisis aspek-aspek lainnya, seperti aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, serta aspek manajemen dan sumber daya manusia. Nah, aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan, seperti terkait dengan perolehan sumber dana. Yang kedua, estimasi pendapatan dan juga jenis investasi beserta biaya-biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta juga proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, berdasarkan hal itu dapat dirinci tujuan dari analisis aspek keuangan. Yang pertama adalah menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha. Yang kedua, menganalisis besarnya kebutuhan investasi. Yang ketiga, menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan, ya, working capital. Kemudian juga melakukan memproyeksikan rugi laba dari usaha yang akan dijalankan. Nah, kemudian juga memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan. Kemudian memproyeksikan neraca dari usaha yang dijalankan, menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis, serta menganalisis tingkat pengembalian investasi berdasarkan analisis kelayakan investasi. Nah, kemudian apa yang dikaitkan dengan jenis dari biaya-biaya usaha? Nah, biaya usaha perusahaan itu bisa dibagi dalam dua jenis, ya. Pertama adalah biaya investasi, yang kedua adalah biaya operasional. Nah, dalam biaya investasi ini bisa dikatakan bahwa biaya investasi itu adalah suatu aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Nah, ada beberapa contoh dari biaya investasi. Yang pertama, seperti biaya persiapan, kemudian penyusunan kelayakan bisnis, biaya perizinan, persiapan perekrutan serta pelatihan karyawan baru. Kemudian ada biaya uji coba mesin, ya, istilahnya itu commissioning, ya. Jadi uji coba dari mesin dan peralatan. Yang kedua adalah biaya pembelian atau sewa tanah dan gedung, ya. Kemudian biaya pembelian dari mesin peralatan. Kemudian juga tak lupa adalah biaya pembelian peralatan perkantoran, kendaraan, serta fasilitas untuk lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah biaya operasional. Nah, ini adalah semua biaya untuk mengoperasikan kegiatan bisnis. Nah, biaya ini seperti biaya bahan baku, bahan penolong, biaya bahan bakar minyak, ya, BBM, biaya personal. Nah, biaya personal ya, ini seperti gaji, tunjangan, bonus, dan lain-lain. Kemudian ada biaya yang terkait dengan listrik, air, gas, ya, telekomunikasi. Nah, kemudian kita bicara tentang aktiva. Nah, dalam kaitan dengan penyusutan aktiva, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga perolehan atau cost, yaitu adalah harga perolehan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dan menempatkan aktiva tetap. Termasuk dalamnya adalah biaya negosiasi, transportasi,
pemasangan dan juga biaya uji coba Aktipa. Nah, yang kedua adalah nilai sisa atau residu. Ini adalah jumlah yang dapat diterima bila Aktipa yang sudah tidak dapat digunakan lagi itu dijual, ditukar, atau dilakukan dengan cara lain, dikurangi dengan biaya yang terjadi dalam rangka untuk umpama melakukan penukaran atau penjualan. Nah, kemudian juga kita bicara umur ekonomis, yaitu merupakan taksiran umur suatu Aktipa yang dinyatakan dalam suatu periode waktu maupun satuan hasil produksi, atau juga bisa dalam bentuk jam kerja. Nah, kemudian saya di sini nanti akan di dalam materi paparan ada tentang bagaimana dalam kaitan dengan tadi Aktipa, dalam kaitan dengan penyusunan ada beberapa metode yang dilakukan, seperti ada metode beban berkurang, ada juga metode jam service, jam jasa ya, service hour method. Kemudian ada juga berdasarkan perhitungan dari metode garis lurus ya, atau straight line method ya. Nah, di sini saya ingin melanjutkan bicara tentang apa yang disebut dengan aliran kas atau cash flow. Ya. Selama ini kita selalu mengatakan ada cash flow ya. Nah, ini dalam kaitan dengan penilaian kelayakan investasi ini bisa didasarkan pada aliran kas atau cash flow dan bukan pada keuntungan. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan untuk menghasilkan keuntungan tambahan, perusahaan harus mempunyai kas ya, untuk ditanamkan kembali. Nah, keuntungan selalu dalam bentuk kas, tetapi dalam keuntungan tersebut ada kas yang akan diinvestasikan kembali dan ada kas yang diambil sebagai prepay ya. Nah, oleh karena itu besarnya arus kas bersih ya tidak sama dengan keuntungan. Jadi aliran kas ini adalah usulan pengeluaran modal atau kita dengan istilahnya capital expenditure yang terdiri dari ada dua ya, aliran kas keluar neto atau net outflow of cash, kemudian ada aliran kas neto tahunan atau net annual inflow of cash. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui dalam kaitan dengan arus kas. Nah, kemudian saya juga akan melanjutkan lagi cerita tentang terkait dengan biaya modal ya, atau cost of capital. Nah, cost of capital atau biaya-biaya untuk menggunakan modal ini dimaksudkan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Nah, perlu juga ditentukan biaya penggunaan modal rata-rata dari keseluruhan dana yang akan dipakai, sehingga berdasarkan hal tersebut patokan tingkat keuntungan yang layak atau cut off rate-nya dari proyek bisnis ini dapat diketahui. Nah, untuk menghitung terkait dengan cost of capital ini adalah dengan menghitung modal dari masing-masing sumber. Misalnya penilaian investasi dari biaya hutang, aliran kas yang dihitung setelah pajak. Nah, demikian juga dengan biaya modal sendiri. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa biaya hutang itu dapat dihitung dengan menggunakan konsep present value. Nah, kedua, biaya modal itu sendiri bisa terdiri dari biaya saham saham preferensi, kemudian biaya saham biasa, dan kemudian ada biaya dari laba yang ditahan. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin cerita tentang jenis modal. Nah, berjenis modal ini ya bisa kita katakan ada modal dari internal ya, ada modal juga dari eksternal. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa modal ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu bisnis, karena tanpa adanya modal maka bisnis tidak akan bergerak atau berjalan sebagaimana mestinya. Jadi modal ini bisa diperlukan dalam berbagai bentuk skala, mulai dari bisnis berskala besar maupun juga berskala kecil. Nah, oleh karena itu dengan dasar seperti itu maka modal ini dapat dikatakan adalah suatu aset utama dari perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang.
Jadi dengan demikian maka proses produksi bisa pemasaran bisa berjalan ya. Nah, jadi tadi dikatakan ada modal yang sifatnya dari internal, ada modal yang dari eksternal. Nah, jadi dalam kaitan ini ada juga dalam kaitan dengan fungsinya. Dalam kaitan dengan fungsi ada namanya modal sosial ya, ada yang modal ya perseorangan. Modal sosial itu ada modal yang dimiliki oleh masyarakat ya. Ya. Kemudian modal perseorangan ada modal yang diperoleh dari yang memiliki fungsi untuk menjalankan perusahaan. Contohnya modal deposito, properti pribadi, saham. Nah, ini dari perseorangan ya. Nah, kemudian apa manfaat modal? Yang pertama ya untuk membayar sewa tempat, untuk menyediakan bahan baku produksi, untuk menggaji karyawan, bisa juga untuk dalam kaitan dengan simpanan. Nah, jadi dalam kaitan dengan analisis aspek keuangan, apa implikasi terhadap studi kelayakan bisnis? Yang pertama adalah bagaimana menentukan kebutuhan dana serta sumbernya untuk memenuhi rencana bisnis. Yang kedua, bagaimana menentukan policy aliran kas. Yang ketiga, bagaimana nilai rencana bisnis dari aspek keuangan dari berbagai sisi misalnya ya, sehingga ada kejelasan terhadap perkiraan pemasukan dan pengeluaran dana investasi. Yang ketiga adalah yang keempat adalah bagaimana proses pemilihan prioritas proyek bisnis. Umpama jika terdapat lebih dari satu rencana proyek bisnis yang akan dijalankan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.